tapi saya lihat ada banyak orang yang sedang menunggu untuk didoakan. Saya belum mau menunjukkan ini waternya. Saya lagi periksa. Ini sidak inspeksi mendadak. Karena saya juga penasaran, banyak sekali orang-orang bicara tentang ini Andi Simon ini perdukunan, Andi Simon ini adalah rekayasa dan banyak hal yang lain. Jadi saya jadi penasaran ya, sambil ada pelayanan di Samarinda, saya singgah Balikpapan dan kemudian saya berkenan langsung, saya tanya sama beliau, boleh nggak saya melakukan investigasi langsung? Tersinggung nggak? Beliau dengan senang hati berkata, oh enggak Pastor, silakan Pastor GT mau apa saja silakan aja, nggak masalah gitu loh, nanti bisa lihat sendirilah tempat kami. Nah ini saya mau kesempatan berkeliling ini kemana dulu Pak Den? Ya. Kita ini ada yang isu-isu itu air kesembuhan yang mana sih, apa yang disebutin orang sih? Ya dari depan Bapak langsung Pak. Oh ini ya. Oh ini mesin yang dibuat air murni. Iya, air murni, air PDAM. Air jenis toh? Iya. Ya. Oh, jadi maksudnya ini air minum sebenarnya dibikinkan toh untuk orang-orang yang perlu dengan air minum begini, tapi didoakan. Didoakan supaya air ini menjadi sama seperti saya di rumah gitu. Saya biasanya kalau ada saudara yang sakit atau orang yang sakit, saya kadang-kadang anak saya saja sakit, kadang-kadang saya doakan. Ya saya bilang nih, minum nih, Papi udah doain air minumnya ini dalam nama Yesus saya datang kesembuhan ya, udah minum kayak begitu. Jadi kalau ini sih di sini ambil air nih, dari sini airnya diolah ya. Jadi kayak aqua model sistemnya ya. Terus dia keluar ke sini, bagaimana ngambilnya? Selangnya apa? Ambil airnya dari sini? Iya, dari sini pompa ke sini terus difilter. Terus kalau orang mau minta taruh di botolnya untuk minum? Nah ini teralir semua di kerangan ini. Hah? Di kerangan Oh, jadi dari ya. selang ini. Saya boleh buka? Boleh. Gitu ya? Iya. Misalkan, oh ini, kalau ini diminum ya? Iya. Ini sudah higienis? Sudah higienis. Jadi air minum gitu ya? Iya. Dan inilah yang setiap pagi kesempatan Pastor Andi doakan biar menjadi berkat bagi masyarakat seperti Ibu itu yang mengambil. Oke. Jadi memang disediakan fasilitas ini, air didoakan, diharapkan supaya ketika mereka minum, mereka mengalami kuasa Tuhan ya lewat air. Oh, kalau begitu saya juga bisa ikut doakan dong ya. Silakan Pak JT, silakan. Saya pemirsa, saya tertarik juga untuk mau ikut berdoa supaya kan dibilang 2-3 orang bersepakat meminta apa saja Tuhan mengabulkan. Ini kan media saja, pemirsa, istilahnya ini media. Sama dengan dokter sebenarnya, dokter kasih obat itu media kan, tidak jaminan sembuh kok dokter kalau bicara obat. Makanya dokter juga suka bilang begini, berdoa ya, jadi doakan. Jadi sebelum minum obat kan berdoa toh, itu kan media gitu loh. Nah air, kenapa saya berani juga bicara seperti ini? Air itu bicara simbol, lambang kehidupan. Orang nggak minum air bisa mati gitu loh. Dan air itu juga berbicara tentang membersihkan. Ya, itu air juga bicara tentang kesehatan. Orang minum air lebih banyak itu lebih sehat gitu loh. Nah, istilahnya, maaf, tanpa doa saja orang minum air sehat, air putih itu banyak, itu sehat loh. Apalagi didoakan. Dan kita berharap orang-orang yang ya merasakan dia butuh media untuk mendorong imannya, itu nggak ada masalah. Ya, saya mau berdoa buat ini prosesnya. Iya, ini semua filter-filternya. Jadi memang beberapa kali filter sehingga kita pastikan selain mengandung kuasa doa, ini air higienis dan layak dikonsumsi. Oke. Biasa saya ini modelnya kayak gini karena saya habis olahraga. Saya habis jalan dengan Pastor Andi, saya habis olahraga, lalu kemudian saya lihat banyak orang, tapi sebelum ke sana saya mau lihat satu-satu sebenarnya fasilitas yang dibangun, karena fasilitas ini
luar biasa loh, artinya dipersiapkan betul-betul untuk melayani. Jadi bukan asal-asalan, dan ini dipersembahkan untuk keberkatan banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini luar biasa. Saya mau berdoa juga buat itu. Bapak Surgawi yang baik, terima kasih Tuhan untuk hamba bisa ada di fasilitas kesembuhan yang diharapkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang datang untuk memperoleh atau menikmati, merasakan jamahan Tuhan, kasih Tuhan lewat pelayanan di Healing Center tempat hambamu Pastor Andi Simon. Tuhan, hamba lihat fasilitas ini dibuat, lalu kami berharap kuasa-Mu juga berlaku, berdoa. Karena mereka semua tahu yang datang, yang mereka bukan orang Kristen mungkin, ataupun dia orang Kristen, tapi dia tahu di tempat ini bahwa fasilitas ini adalah milik hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan, pelayan Kristus, dan mereka tahu doa-doa yang dinaikkan di tempat ini Tuhan, itu adalah doa di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan di pintu gerbang hamba melihat Tuhan, itu ada tagline atau semacam tulisan berjalan itu yang mengatakan in the name of Jesus, in Jesus name. Dan mereka sudah tahu, mereka lihat itu sebelum mereka datang, Tuhan mereka tahu. Itu sebabnya hamba juga mau menyatukan hati dengan Pastor Adi Simon, karena 2-3 orang bersepakat di dalam nama Yesus, maka apapun yang mereka harapkan, lakukan Tuhan buat berhasil. Maka lihatlah Tuhan, kabulkanlah juga apa yang menjadi permohonan hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Air ini mendatangkan kesembuhan, air ini mendatangkan kesehatan, karena dipersembahkan untuk keberkatan banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua fasilitas ini Tuhan jamah, Tuhan pakai agar dapat mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terus yang kolam yang diisukan juga itu kolam apa itu? Baptisan ke Bethesda. Baptisan. Oh gitu. Nah ini saudara, saya mau melihat kolam baptisan. Ini nama tempat ini Geraha YHF ya. Ini diresmikan oleh Wali Kota Balikpapan, HM Rizal Effendi SE. Ya, Balikpapan 1 Desember 2015. Ternyata dari 2015 ini tempat sudah dikondisikan, diperuntukkan untuk melayani masyarakat dalam soal kesembuhan. Nah, saudara-saudara, ini fasilitas-fasilitas yang dibangun memang amat sangat siap gitu ya. Oke, saya mau lihat dulu fasilitas kolam. Oh, ini kita mendaki di atas Gunung Nebun. Kayak gitu ya. Oke. Saudara, saya naik di tangga menuju kolam baptisan. Ini sedang direnovasi. Sekarang ini sedang direnovasi kolam baptisannya. Ya, saya lihat sedang dalam pengerjaan yang intensif. Nah, ini. Jadi ini kolam baptisan, saudara. Ya. Dalam kepercayaan orang-orang karismatik, kadang banyak mujizat terjadi ketika mereka memberi dirinya dibaptis. Ya memang Protestan nggak tahu kuasa Tuhan gitu loh, nggak kenal gitu kebanyakan, apalagi Reform nggak percaya mujizat. Ya kita maklumi, nggak ada masalah. Tapi kalau mau menghakimi bahwa ini kuasa setan, kuasa perdukunan, tidak ada praktek perdukunan. Semua doa dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kok. Dan orang-orang yang dibaptis ini adalah orang-orang yang sudah merasakan jamahan kasih Tuhan, kuasa Tuhan,
mereka disembuhkan, lalu mereka mau menyerahkan dirinya untuk percaya Yesus. Di mana salahnya? Ya. Dan mereka kan mendengar dulu firman Tuhan disampaikan tentang Yesus, habis itu mereka didoakan oleh Pastor Adi Simon. Nah, lalu kemudian mereka yang mau percaya Yesus, mereka minta dirinya dibaptis, saudara-saudara. Dan pembaptisan berlangsung untuk menandai mereka yang telah membuka hati untuk Tuhan Yesus. Mereka dibaptis. Lambang baptisan bicara penguburan manusia lama di dalam kematian Kristus lewat baptisan. Dan kemudian mereka dikeluarkan menjadi tanda kebangkitan manusia baru mereka di dalam Kristus, dalam kebangkitan Kristus. Ya, lambangnya ya kolam, fasilitasnya kolam, karena ini baptisan yang kita lakukan, praktekkan adalah baptisan selam, saudara-saudara. Bukan baptisan percik. Kalau baptisan percik nggak perlu kolam gitu loh. Ya, dan itu ditradisikan oleh gereja-gereja Protestan, Reform dan lain sebagainya. Sah-sah saja, silakan aja. Itu Anda punya kepercayaan. Tapi kepercayaan orang-orang Injili, karismatik itu, kita membaptis orang dengan cara diselamkan, tanda penguburan. Roma 6 ayat 3 dan 3-5. Orang dikuburkan dalam kematian Kristus. Lalu kemudian begitu mereka dikeluarkan, mereka dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Nah, itu ada dasarnya, dasar Alkitabiahnya. Jadi saudara-saudara, saya pun melakukan baptisan selam. Hanya kalau saya baptisan, saya pinjam fasilitas umum di tempat saya, di apartemen, di kolam berenang umum secara terbuka, lalu untuk baptis gitu loh. Ini mereka buat khusus gitu loh. Jadi orang-orang yang habis didoakan, mereka mengalami kesembuhan, mereka mau terima Yesus. Di mana persoalannya? Dan orang tidak dipaksa, orang rela datang sendiri gitu loh, memberi diri mereka dibaptis setelah mereka mengalami cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasih, ini kolam baptisan. Tapi kalau orang mau namakan ini juga kolam Bethesda atau kolam kesembuhan, ya nggak ada masalah. Biasanya orang sudah bertobat, serahkan dirinya kepada Yesus, mereka dibaptis, lalu mereka mengalami kesembuhan setelah mereka dibaptis. Loh, di mana persoalannya gitu loh? Ya banyak kejadian seperti itu. Kalau Anda tidak percaya kolam Bethesda di Alkitab misalkan, ini kan cuma nama yang diharapkan. Juga mujizat di kolam Bethesda di zaman Alkitab itu juga bisa berlaku di tempat ini karena sumber kuasanya sama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Sama, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat hal ini, sebenarnya biasa aja. Ya, banyak orang-orang yang juga melakukan bahkan ada yang buat kolam baptisan di dalam gerejanya, di bawah mimbar gitu. Jadi ada mimbar itu, podiumnya itu di bawah mimbar itu kolam berenang. Rata-rata gereja Pantai Costa, gereja karismatik melakukan hal itu gitu loh. Jadi nggak heran ya, cuma memang banyak orang-orang reform seperti ya kan Muriwali dan Mangapul sekali kan orang-orang Protestan semua, orang-orang reform yang tidak mengerti persoalan di dunia karismatik, iman, kepercayaan dan kebiasaan pelayanan di dunia karismatik. Mereka nggak ngerti gitu loh. Dan kita nggak perlu nggak perlu gelisah dengan penghakiman mereka, karena kan mereka menghakimi, mereka mengukur, menilai dengan iman mereka yang juga ya siapa yang bilang mereka Alkitabiah. Ini contoh ya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau cuma cara membaptisnya beda lalu dijadikan ukuran gitu loh, lalu dibilang ini baptis seperti begini, ini perdukunan, kan ngaco itu otak, nggak ada ya akal sehat pakai ya. Itu sebabnya kalau yang seperti begini nih, nah ini saya bilang ini normal gitu loh. Ini kolam baptisan kok normal, sesuai yang kasih. Nah jadi seperti ini ya. Dan sorry kalau ini dia mau kemana ini? Oh ini yang langsung tembus ke ini. Iya, ini ke tribun atas Healing Center. Apa ini? Ini sama juga? Sama, tapi ini bagian bawah. Ini bagian bawah, ya. Tribun Center ya? Iya. Artinya ini orang-orang
ya. Jadi ini dikhususkan orang-orang yang memang tidak punya kemampuan dalam perjalanan agak panjang. Ini yang di atas sini ya. Oh, jadi ini yang di atas sini ya. Kita Kursi naik. roda, ya kan? Saya naik dulu ya. Oh, ini tribunnya. Ya. Saya perlu kasih tahu ya. Saya sudah lihat di dalam. Bisa arah ke sini dulu. Ini yang saya tunjuk ini. Hah? Ini tembok ini. Di dalam ini adalah ruangan gereja. Iya. Ya, ini buat anak-anak Tuhan kalau ibadah orang Kristen. Tapi di sini ini tribun khusus, healing center ini, saudara-saudara, ini diperuntukkan untuk mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, belum Kristen maksudnya, ya. Mereka biasanya di sini karena mereka risih masuk gereja, Betul. ya. Sehingga mereka kemudian menanti ketika pastor habis doa, habis layani umat Tuhan di sana, orang-orang Kristen di dalam gereja, lalu pastor menyediakan waktu juga untuk menyapa mereka yang non-Kristen biasanya yang datang minta didoakan. Nah, mereka tidak minta kesembuhan dari pastor Andi Simon, mereka minta didoakan oleh Tuhannya Andi Simon nih, Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka berharap juga mereka mengalami kesembuhan lewat doa. Jadi bukan Andi Simon penyembuhnya, saudara yang salah. Dan bahkan saya sudah katakan, apakah Anda pernah mengaku atau mengatakan kepada umat Tuhan bahwa Anda lah penyembuh ajaib itu? Penyembuh jalanan dalam pengertian Anda yang menyembuhkan, bukan Tuhan Yesus? Oh, enggak pernah, Mas. Saya selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus penyembuh yang sebenarnya. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan, bukan saya. Saya hanya media yang dipakai Tuhan. Saya hanya berdoa dan Tuhan menjawab doa itu. Jadi kira-kira seperti itu, supaya saudara jangan salah paham. Andi Simon tidak pernah minta dikultuskan. Andi Simon tidak pernah menggiring orang untuk dikultuskan. Enggak, saya lihat ini luar biasa persiapannya, saudara-saudara. Orang bisa duduk di sini, ya, dan di sini area untuk kursi roda, karena dari situ langsung jalanan masuk. Iya, aksesnya kursi roda memang sangat Kursi roda langsung ke sini kan? membantu buat Iya. mereka yang terbatas Dan kemampuan. di sini mereka duduk juga, antri, duduk, karena memang kalau dibuka kesempatan ini tempat jadi penuh sekali, saudara-saudara, untuk mereka bisa antri didoakan. Belum lagi yang tadi tribun yang di bawah ini, seperti itu. Nah, saya mau coba lihat ya. Ini kan tulisannya ada nih, tribun healing center. Coba dari situ. Jadi ini tribun healing center ini tulisannya ada di sini. Di sini saya mau kasih lihat, ini pintu masuk nih. Ini Anda terlihat ya kalau ini. Nih, baca nih. Ini healing water in Jesus name. Jadi orang masuk dari sana bebas, mereka buka keran. Kalau mereka, saya yakin mereka butuh kekuatan dorongan yang datang dari hati mereka untuk mengambil, siapa saja boleh mengambil air yang sudah didoakan tadi, dan mereka mau minum, ya paling tidak ya aqua gratis bro, gitu loh. Ya paling tidak seperti itu. Dan ini higienis, gitu loh. Jadi ini tidak dipungut bayaran, nggak ada, ini melayani publik loh. Iya. Iya. Dan seringkali banyak yang begini, Pak DT, datang meminta air, minta tolong dikirimkan ke Papua, ke Kupang apa. Pastor Andi selalu mengatakan bahwa doakan air di tempatmu berada. Amin. Karena kuasa doa itu sama. In Jesus name, semua air dimanapun dikonsumsi, didoakan menjadi air kesembuhan. Amin. Setuju. Ya, jadi tidak ada yang dikeramatkan atau di apa istilahnya, jadi kayak jimat gitu ya. Ya. Enggak. Dan ini yang saya bilang. Jadi semua tuduhan Pastor Andi perdukunan, Pastor Andi pakai yang lain-lain. Nanti saya mau tanya konfirmasi, karena ada orang dalam podcastnya mengatakan bahwa Pastor Andi pernah mengatakan bahwa rahasia kuasa kesembuhannya itu dari energi lain. Nah ini kan dipelintir, diputar-putar nih. Iya. Apa itu ya energi lain? Saya mau langsung tanya habis ini. Ya, saya mau lihat. Wah, ini saya boleh. Ini banyak orang kumpul di jalan, belum dikasih masuk sini ya.
Iya Pak, karena PJT saat ini memang Pastor Andi dalam keadaan kondisi renovasi, perbaikan, juga penambahan toilet. Jadi untuk sementara ini pelayanan tatap muka diliburkan. Ya, oh diliburkan. Diliburkan. Oh, jadi sementara ini sebenarnya waktu diliburkan tidak menerima pelayanan orang-orang yang datang tidak didoakan ya. Iya. Tapi ini tetap banyak orang di depan ini minta didoakan. Pastor Andi menyarankan semua lewat online atau silakan mengambil air yang sudah didoakan saja untuk saat ini. Ya, selama proses renovasi, perbaikan, penambahan toilet dan juga jadi untuk area ini masih ditutup. Pak Denny, saya mau wawancara boleh nggak mereka kalau ini? Oh sangat boleh Pak, karena memang juga kan ada segelintir yang di medsos itu mengatakan bahwa gini, semua yang datang ini settingan, semua yang datang ini tidak betul. Saya mau wawancarain beberapa orang mereka yang walaupun dinyatakan libur, saudara-saudara, tidak menerima pelayanan langsung karena lagi direnovasi tempatnya, tapi mereka tetap datang. Ya, saya sudah minta izin nih, boleh ya? Silakan, ya? silakan Pak. Bukan nggak percaya atau mau sok-sok investigasi itu bukan. Ya. Tapi saya udah minta izin loh, boleh ya? Silakan Pak JT dengan senang hati. Saya mau wawancarain beberapa orang. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore. Mohon maaf. Saya sahabatnya Pastor Andi Simon dari Jakarta. Kami datang di sini ingin melihat langsung pelayanan Pastor Andi. Dan saya berharap Bapak Ibu juga mengalami kuasa doa dan kesembuhan, ya. Nah, saya boleh tanya, siapa yang mau jadi juru bicara ini atau Bapak Ibu? Ibu ya? Ibu disuruh datang di sini atau mau datang sendiri? Karena kita butuh bahwa untuk jamahan Bapak Pater, karena suami saya ini sudah 2 tahun. Sakit apa? Stroke ya? Oke. Jadi berharap Pastor Andi mau doakan ya supaya kuasa Tuhan. Bapak tahu Bu, Pastor Andi bukan penyembuhnya, tapi Tuhan loh. Tuhan Yesus ya. Ya mohon maaf ya, artinya kalau misalkan bukan Kristen juga, saya lihat banyak juga yang mau didoakan ya. Bapak datang dengan tulus atau dibayar atau ada orang suruh gitu settingan? sorry ya. Saya datang dengan tulus. Saya antar istri saya sekaligus istri saya dari sakit Flores. apa Ibu? Bagian kiri. Stroke ini ya. Aduh. Ya. Dari Flores. Ya, sama kami dari Flores. Wow. Iya. Ini berjamaah kami datang. Atau ada yang suruh barangkali atau dibayarin gitu. Karena dari hati yang kita kami. Oh, karena melihat dari YouTube. Mohon maaf Pak, itu bukan nggak percaya ya. Tapi saya juga mewakili banyak orang yang tulus melayani tapi dibully, diceritain yang buruk, seolah-olah ibu-ibu datang ini dibayar oleh Pastor Andi Simon, lalu suruh rame-rame ya supaya kelihatannya wah heboh gitu hanya untuk konten YouTube. Kami betul-betul dari pagi mau jauh ke Ya, luar biasa. Ini sakit apa? kota kirinya mati. Oh kasihan, iya. Nanti juga biar kita berdoa ya, tapi biar Pastor Andi nanti yang berdoa, ya. Kita percaya deh. Ya. Ibu percaya Tuhan ya, Tuhan Yesus. Oke, kita percaya lah, karena bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Gitu. Ya, saya juga menyatukan iman dengan Pastor Andi untuk mendukung kesembuhan Bapak Ibu ya. Sahabat-sahabat tetap berharap kepada Tuhan ya Bu. Amin. Ya baik. Sorry. Ini teman-teman yang lain. Pak, Bapak jualan di sini Pak? Benar Bu. Bapak jualan di sini ya?
Kalau saya tanya ya Bu, saya sahabatnya Pastor Andi Simon. Bu, Bu, setahu Bapak Ibu, mereka yang datang ini diatur atau direkayasa atau datang sendiri? Datang sendiri. Sendiri ya. Nah, soalnya banyak orang cerita bahwa ini di setting, Pastor Andi bayarin ini orang-orang dari mana, nggak tahu dari mana, lalu padahal saya lihat semua orang-orang yang nggak mungkin. Jadi ibu saksi bahwa mereka ini orang yang datang sendiri ya. Iya. Dan kebanyakan juga memang bukan orang Kristen ya Bu ya. Artinya apa saja, orang dari mana saja. Mereka berharap didoakan oleh Pastor Andi ya. Nah ini pemirsa, saya kasih tahu ini untuk apa ya? Supaya kita menjadi semacam penjelasan bahwa jahat sekali kalau kalian menuduh seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang tulus, lalu menuduh mereka merekayasa, menghimpun massa, lalu seolah-olah itu menjadi pelayanan dan kesembuhan itu pura-pura rekayasa. Bu, setahu dalam pelayanan doa Pastor Andi ini Pak, misalkan ya, ada orang yang sembuh atau pura-pura sembuh atau Ada yang sembuh. banyak yang sembuh Ya, ya? orang stroke. Orang stroke banyak sembuh ya Bu? Ya. Yang lumpuh saya lihat juga ya di Ya. sini. Dan ini benar-benar ini ya nyata ya Bu ya? Ya. Ini beliau ini bukan, mohon maaf Pak, nggak lancang, tapi saya mau tanya, apakah ini Bapak dimodalin sama Andi Simon Pak? Enggak. Dimodalin semua ini lalu Bapak bersaksi untuk untuk angkat-angkat Pastor Andi? Atau ini memang usaha Bapak yang kebetulan berhadapan dengan geraha Kebetulan gitu aja. kebetulan ya Pak? Iya, tapi ya duluan saya. Oh duluan Bapak? Oh bukan berarti dimodalin harus suruh buka warung sini lalu nanti beli. Mohon maaf Pak, nggak lancang ya Pak, bukan lancang, bukan. Cuma mau supaya masyarakat nggak tertipu dengan banyak gosip-gosip liar. Orang mau dilayani, tapi kemudian diboncengkan isu, gosip, fitnah. Padahal kasihan nanti orang-orang yang itu datang berharap disembuhkan ini. Ini kasihan yang sakitnya, bukan soal Pak Andi Simon, Pak Andi Simon. Nah, dia nggak layanin juga, dia punya pelayanan, dia punya kehidupan sendiri. Cuman beliau kan memberi diri untuk melayani masyarakat. Kan Pastor Andi Simon punya anggota jemaat tuh gereja kan. Kalau mereka beribadah, bergereja tanpa orang-orang yang datang didoakan, tetap pelayanan dia jalan dan tetap dia doakan. Pak siapa maaf namanya? Suratno. Pak Suratno. Terima kasih Pak Suratno. Ibu Suratno. Bapak Suratno, ini suratnya. Terima kasih sekali lagi. Ya, Pak Suratno, suratnya. Dana Bu ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya Joshua Tewu. Saya sahabatnya Pastor Mon. Mau tanya-tanya saja. Ibu datang dibayar sama Pastor Simon ya? Atau disuruh seolah ya? Siapa yang sakit? Mohon maaf Pak, saya nggak mau lancang, cuma saya, Bapak sakit beneran, bukan pura-pura sakit kan? Saudara, wow. Ya. Bapak masih percaya mujizat masih ada? Tuhan masih mengerjakan mujizat? Amin. Saya juga dukung dengan iman saya menyatukan dengan Pastor Andi. Jadi nanti pasti doakan, saya percaya kesembuhan akan datang. Biar yang besar. Dengan ibu saya. Ya? Irma Simatupang. Oh, Irma Simatupang. Mbak, harus mainan. Baru bisa loh. Mbak. Jadi siap dia dong. Termasuk Canta. Langsung. Dari siang datang ke sini. Mbak, ya. Tuhan lihat usahanya. Jenang ya. Jadi sama Amang ini. Suami ya.
Margaan loh. Menurut. Menurut. Saragi. Saragi. Saragi doau. Tidak benar doau. Menurut. Iya, jadi artinya parna kita kan? Oh tidak. Cepat sembuh. Saya berdoa juga Tuhan melakukan mujizat lewat pelayanan ini ya. Nah, saya panggil apa ini? Adik lah ya. Adik. Ya karena sudah putar saya lebih tua kayaknya. Iya. Saya juga hamba Tuhan pelayanan dari Jakarta. Kebetulan ada Pak Hingga dulu sama Pak di tempatnya Mandi Timon. Saya bilang, bro saya bisa saja nggak lihat langsung tempat Anda karena banyak yang cerita-cerita kayaknya nggak bener itu. Gini-gini dan sebagainya. Saya juga penasaran gitu loh. Makanya saya bilang minta tolong, boleh nggak saya terima? Saya mau investigasi gitu. Beliau, oh silakan Pak, silakan diperiksa. Silakan. Dan mau saya minta izin, boleh nggak wawancara sama teman-teman ini? Kalau ini, beliau nggak punya ketakutan sama sekali seolah-olah takut dibongkar kalau ada rahasia. Berarti ini saudara-saudara ini tulus loh dari orang-orang yang betul-betul datang mau didoakan. Pak C, sebentar dulu. Betalia apa dari Papua kah? Namanya apa? Harry. Harry. Ferry kau dari mana? Papua mana nih? Soro. Kau datang sini mau apa? Apa? Kau sakit apa? Guna-guna Pak. Kalau kau percaya Tuhan Yesus nggak usah takut itu. Ya. Pergi. Nanti Pak Ustaranti juga doakan. Ya. Kau tidak disuruh dengan Pak Ustaranti datang ke rumah sakit. Bagaimana kau tahu itu? Itu Oh dari YouTube. juga ada keluarga juga Lihat ya. sudah dari sini juga. Ya. Ya. Percaya saja nanti Tuhan jamah ya. Tidak usah takut. Jadi kapan datang? Tinggal di sini kah atau Tinggal di sini. tinggal di sini? Satu minggu. Balik kapan? Oh tapi bukan penduduk sini. Tidak. Datang dari Papua dan seorang Papua, langsung iya. minggu di sini. Wow. Pemirsa bagaimana saya nggak terharu? Orang nggak mungkin dibiayai semua orang dari berbagai daerah, dari Pematang Siantar. Ini saya punya adik ini, Parna Saragi. Nah bayangkan saja, ini dari Papua. Ini dari mana? Dari Flores. Coba lihat, Flores, Papua. Ini Pematang Siantar. Bagaimana saya mau bilang ini direkayasa? Anda lihat. Anda yakin nggak bahwa Pastor Andi ini pendeta hamba Tuhan yang berdoa dengan kuasa Tuhan, bukan kuasa setan? Karena orang bilang kuasa perdukunan katanya. Kalau dukun mah ini bisa lebih fatal nanti. Tapi kalau dari Tuhan kuasanya lebih daripada semua roh-roh jahat. Ya toh? Jadi Pak siapa? Pak nama siapa? Ferry. Perry. Kau nama siapa? Hah? Ego. Ya udah. Percaya saja ya. Ya tetap sabar ya. Tetap berharap kepada Tuhan. Ingat Pece, bukan Pastor Andi yang menyembuhkan tapi Tuhan. Cuma hambanya dipakai untuk berdoa ya. Ya udah. Selamat ya. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Ya puji Tuhan. Luar biasa. Aduh, saya mau mana ya? Sorry, sama-sama. Dari mana? Tangerang. Dari Tangerang Jakarta, tetangganya Jakarta maksudnya. Langsung sini. Ini seberapa lama? Apa? Umur diusus. Operasi udah takut dokter operasi. Jadi dokter udah nggak sanggup operasi, jadi mau dibolongin katanya di keluarnya. Wow. Apa nama bu? Stefanus. Stefanus masih percaya ada mujizat. Saya. Tuhan masih mengerjakan mujizat. Tetap dengan kepercayaan itu ya. Ya. Ini dari Tangerang loh. Step. Saya mau tanya, sorry nggak lancar. Kau dibayar di Simon? Tidak. Tidak. Atau kau disuruh ada orang timnya di Simon bilang datang ke sini rame-rame, pura-pura sakit begitu. Kau sakit betul kan? Kau pura-pura sakit? Mohon maaf ya, bukan. Saya
coba mau langsung periksa ke lapangan ini soal gitu. Sorry Stefanus ya. Saya satukan iman saya dengan Pastor Andi Simon, juga berharap kesembuhan semua teman-teman termasuk Stefanus ya. Oke, thank you. Ibu, sorry saya bertanya, saya sahabatnya saya Joshua Tebu ya, saya pelayanan di Samarinda, cuma saya sudah di Balikpapan. Saya beli telepon dia, boleh nggak saya mau lihat dia tempatmu, saya mau langsung periksa gitu, karena menurut orang katanya kamu itu bukan hamba Tuhan tapi kayak dukun gitu dan sebagainya. Nah makanya saya bilang, aduh jahat banget ini orang-orang yang bangun itu. Ibu dari mana? Dari Papua. Ih, emang sengaja datang ke sini kah atau? Saya kan kanker payudara ditolak dari dokter. Kesian. Kanker payudara ditolak sama dokter. Sudah ditolak karena sudah terus ini toh. Oh begitu. Ibu mas, Saya masih tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, apa ibu percaya bahwa mujizat masih ada, Tuhan masih mengerjakan mujizat? Oke, jadilah menurut imanmu bu. Ya, tetap berharap. Bukan Andi Simon yang menyembuhkan, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan pakai hamba-hambanya untuk menyalurkan berkat ya. Saya juga menyatukan hati dengan Pastor Andi untuk mendoakan supaya ibu disembuhkan ya. Oke, tetap kuat. Ibu dari mana? Kami dari Kota Medan. Bah, Kota tadi ya. Baru Tambunan. Bah, sudah dekat tuh. Orang. Sudah bukan doa. Sudah bukan sian Jakarta. Jadi baru Tambunan. Mohon maaf. Tutur Raya kopi. Makanya di Papua. Orang di Papua. Tapi Tutur Raya kopi. 30 tahun. 30 tahun, ya. Tutur Raya juga. Berbu. Tapi tahu Batak juga. Sudah keliling-keliling kita. Iya. Jadi yang di pamalengke ko po ang buwang Yesus. Sabar. Tuhan pasti biang bu. Ya, patungan mi ko po ang Yesus. Hah? Kasihan ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi toh. Waktu Tuhan, sabar ya. Itu tidak dibayar kan sama Andi Simon kan? Sorry. Karena banyak orang isu-isu yang macam-macam gitu loh. Saya ini baru pas habis olahraga sama Pastor Andi, lalu saya bilang boleh nggak saya wawancarai orang-orang ini? Kamu nggak marah? Saya bilang. Dia bilang enggak, silakan aja. Ya, karena saya dengar rekayasa katanya ada orang-orang dibayar oleh Pastor Andi datang seolah-olah pura-pura sakit, apa disembuhkan. Aduh, saya bilang jahat betul itu orang. Orang sudah datang jauh-jauh. Ya. Dari Medan Dari Kota Medan. Dari Kota Medan. Bukan di sini tinggalnya kan? Wah. Medan semua. Ya, jahatnya ini isu-isu nih. Ini YouTuber memang kadang-kadang jahat tuh yang paling ini lagi Indonesia pendeta lagi yang suka bangun isu yang kan bukannya kalau kamu nggak aturan-aturan diam aja, nggak usah bangun isu yang enggak doa saja buat saudara-saudaramu ini yang membutuhkan lain, bukan mengecam pendeta satu dengan pendeta lain paling pendeta. Ada juga itu. Nah ini dia lah dunia sekarang ini. Lain saya kita apa lah? Tuh, udah lama. Dia baru tahun bulan ketiga lagi. Lain masih percaya ada mujizat toh? Tuhan penyembuh kita tidak berubah dulu, kini sampai selama-lamanya. Yang penting tetap percaya Tuhan. Dan perlu tahu, Andi Simon bukan penyembuhnya, Tuhan Yesus. Andi Simon pelayan biasa, hamba Tuhan biasa. Cuma
Cuma setiap orang dipakai Tuhan berbeda-beda. Ya udah, kita berharap Tuhan menyembuhkan kita ya. Betul, Mai. Ya, horas lah horas. Gitu ya. Tetap semangat. Mau foto nih. Ya, oke. Mam, baru ini istri saya baru rumah PA ini. Iya ya. Sini. Oke. Saya berdoa juga, satukan hati Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan juga. Tolong hambamu nanti Bang Simon yang zaman itu. Ya, cepat sembuh lah ya. Tetap semangat nanti. Ini marga Tambunan, ini Boru Tambunan, marga Sebegetak. Orang, ini istrinya. Ini Ibu Pendeta Esther Rumah Bea. Kalau lihat video-videonya di YouTube juga. Ini teman-teman dari luar semua ini, dari Medan, dari Surabaya. Kami ada pelayanan di Samarinda, cuma kami minta singgah mau lihat langsung tempatnya kita terhati karena selama ini cuma lihat di YouTube. Gitu. Jadi aduh, ini luar biasa ya. Sorry sebentar dulu lah. Dari Jakarta. Aduh, kita Saya sama. menyesal saya 8 tahun Ya. mau sembuh berdoa sampai ke sini. Amin. Ya, Tuhan yang menentukan diri saya dapat alih timur. amin. Doain saya Tuhan. Amin. Saya Tuhan, saya orang menderita betul. Ya. Orang susah, kami Ya. menderita sampai ke sini sendirian. Tuhan dengar doanya Bu ya. Saya juga berharap Ibu disembuhkan. Kita berdoa. Cuma memang kami bukan penyembuhnya. Tuhan Yesus. Amin. Iya. Pokoknya kita beri dukungan. Amin. Iya, saya Ya. memberi bukti kepada mereka bahwa Tuhan itu tidak menolong. Amin. Puji Tuhan. Oke. Saya lagi mau saya sendirian ke sini. Oh gitu. Tuhan lihat imanmu Bu. Tuhan lihat imanmu dan tak sia-sia orang yang percaya Tuhan. Iya, makanya saya yakin bahwa Amin. saya bisa sembuh. Dari mana? Kupang. Hah? Oh Kutai Barat. Dari sini ya, Kalimantan Kutai. Ya, percaya mujizat masih ada ya, Tuhan masih kerjakan dan Tuhan pasti tolong. Ya, tetap kuat, tetap semangat. Ibu percaya kuasa Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, ya. Duduk lagi. Dari Papua, tapi Totoraya kok minta. Oh, minta di Totoraya. Saya kalau baru corona. Iya. Emang di sini datang dari sana atau tinggal di sini terrekomendnya? Tidak di Papua tapi Oh di Papua, tapi datang di sini untuk masaknya apa tuh? Iyalah. Oke lah. Saya turut menyatukan iman karena ini areanya beliau, kita percayakan beliau yang layani ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya turut mendukung supaya menyatukan iman, supaya Tuhan jamah juga ya, Tuhan sembuhkan. Nah, baik, saya masuk dulu karena sudah lama ya. Tuhan berkati ya. Ya. Bukan sampai Papua, Papua. jabatannya beliau. Beliau ya. Ya. Tuhan berkemurahan. Saya juga ikut menyatukan iman dengan Pastor Andi sebagai hamba Tuhan supaya Bapak Ibu juga mengalami kesembuhan ya. Ya. Ya, sabar ya. Pak. Tuhan pasti tolong.
Bali. Ini dari Bali, tadi dari Agel, Pontianak, Kalimantan Barat, dari Bali. Datang khusus ke sini. Mohon maaf Bu, saya sahabatnya Pastor Andi, tapi saya dengar berita-berita yang aneh, seolah-olah orang-orang yang datang itu dibayar. Jadi Bapak Ibu nggak dibayar sama di sini. Mohon maaf, bukan lancang, tapi Tempatnya semua penyembuhan ya, bukan untuk kesehatan manusia. oh betul, saya setuju. Dan kita cari Tuhan ya, bukan masalah percaya nggak percaya. Kita berharap karunia itu bisa terjadi bagi kita. Amin, ya, iya. Kita berusaha, Tuhan yang Iya, makanya dari sana sebelum berangkat pun sesuatu sama orang tua saya, mama saya. Ibu sakit apa? gagal ginjal. Oke. Ibu yang sakit diantar. Iya. Oke. Jadi selalu pesan untuk niat, untuk hati yang sekali kita manusia. Saya juga menyatukan iman buat Ibu ya dengan teman-teman yang lain supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya. Seperti itu. Ya, sabar. Iya. Tidak dipermalukan orang yang percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Ya. Oke. Kabar ya, saya masuk. Soalnya saya baru habis olahraga tadi sama. Ya. Halo. Shalom, dari mana ini? Saya dari Balikpapan, cuman adik saya kena kanker di Surabaya. Oke. Jadi kalau ketemu pastor saya mau video call biar pastor memberkati dia lewat HP. Ya. Ya. Dan saat itu saya juga sakit kaki aja. Ya. Ini adik saya. Oke. Makanya itu dia Tetap lagi kuat, kena- Tuhan berkati, pasti Tuhan tolong. Ya, kena Ibu, sakit kanker darah Ada soalnya. kisah di Alkitab, perempuan Kanaan yang percaya, anaknya tinggal, dia datang cari Yesus, cari Tuhan, dan Tuhan menghargai iman perwakilan. Iman dari ibu itu membawa kesembuhan bagi anaknya. Iman dari ibu-ibu membawa kesembuhan bagi saudara yang sedang membutuhkan. Iya, amin. Saya rekan hamba Tuhan, saya menyatukan hati untuk berharap kesembuhan itu pun terjadi buat. Ya, saya percaya. Ya? Oke, tetap sabar ya. Kasihlah makasih Tuhan. Sebentar mungkin saya mau masuk dulu karena tadi saya cuma singgah lihat. Ya. Iya Pak, Tuhan berkati. Ya. Ya. Wah, ini in Jesus name nih. Ini in Jesus name. Nah, saya mau foto sini kita dulu. Nah, ini tulis saya dulu ya. Healing Center, healing water. Jadi ini ada keran-keran air untuk orang bisa ambil. In Jesus name. Nah, jadi dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan memberkati. Saya masuk dulu. Mari kita ya Pak. Wow, luar biasa. Oke. Saudara, ini yang saya bilang tadi, ini gereja Pastor Andi Simon, ya, yang juga sedang mengalami renovasi, makanya ada libur dulu untuk pelayanan doa buat khalayak umum, tapi mereka tetap saja berdatangan. Ini di sini untuk jemaat. Jadi kalau gereja berdoa, beribadah di sini. Sedangkan tribun yang dibuat di luar itu untuk orang-orang yang non-Kristen yang sungkan, nggak mungkin masuk gereja. Mereka juga serba salah, takut dan sebagainya dengan keluarganya. Jadi mereka minta disembuhkan, didoakan, dibikinkan tempat. Daripada mereka berjubel di jalanan, mengganggu ketertiban umum, makanya Pastor Andi Simon terbeban untuk menyediakan dananya, membangun tribun yang, waduh, luar biasa. Saya lihat pelayanan yang sungguh-sungguh dipersiapkan bagi kemuliaan Tuhan dan untuk keberkatan banyak orang, saudara-saudara. Saudara, saya juga datang sini nggak ada urusan Andi Simon suruh saya, nggak. Saya ada pelayanan di Samarinda di IHS.
Samarinda. Bahkan di sini karena belum buka pelayanannya untuk minggu belum ya. Ini sedang karena masih direnovasi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi mereka habis Pastor Andi melayani di sini, mereka keluar, lalu kemudian Pastor Andi berdoa untuk orang-orang di luar. Gitu kira-kira. Oke. Oke, nah ini ada Pastor Andi di sini. Shalom. Shalom. Ya, Bagaimana kesan dan pesannya luar setelah biasa datang Pastor jalan-jalan Andi. di sini? Ini apa namanya? Saya mohon maaf agak lancang dikit. Iya, gimana? Bukan tidak percaya Pastor Andi ya. Iya. Atau di sini aja kita duduk, Pastor. Oh iya. Bentar. Ya saya ini sorry. Ini pemirsa, saya udah masuk di ruang konsistori lah, istilahnya launch-nya Pastor Andi Simon. Ya, di sini. Iya. Dan saudara yang kasih, supaya saudara tahu bahwa Iya, ini anu aja balik aja ininya, tetap di menjadi ya, pegang aja. halo semuanya. Kita ini Iya. diajak ditanya-tanya. Oh ini saudara-saudara saya Iya. juga mesti pakai Iya. disinfektan katanya karena banyak bersentuhan dengan Oh, orang-orang gitu ya? di luar. Pastor Andi tadi saya Iya, lu dekat ke sini dong, dekat sini. Ya. lihat-lihat Ya, fasilitas biar kelihatan ini. Nah, fasilitas yang Pastor nah bangun. ini, ya biar wajah kelihatan. Ya, ketinggian atau ini? Ya, ini kamera sini. Jadi- Halo semuanya. Ya. Halo, sahabat Andi Simon dimanapun Anda berada. Saya bertepatan bersama dengan Pastor Andi. Saya ada pelayanan di gereja Pastor Yusak di Samarinda. Lalu kemudian saya berkesempatan singgah dan ya berkenan Pastor Andi mau terima saya di tempatnya. Dan memang sudah lama kita ingin ketemu sih. Sekedar duduk ngopi bersama, ngobrol-ngobrol dan mau lihat dari dekat gitu ya, sambil ingin membuktikan sih memang rada-rada karena orang-orang banyak isu yang enggak Pastor Andi, jadi Iya. saya juga perlu tahu langsung. Berkesempatan ada pelayanan sambil saya menengok langsung gitu loh. Oh, sudah tadi. Sudah, jadi ini Wah, ini seru nih. sidak Kita mau yang dengar kesan dan pesan dari seorang apologetika. apologis ya. Apologet. Aduh, saya ngucapinnya salah saya. Aduh. Pelayanan kita berbeda. Iya. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Kalam Kristus dan Pastor Andi Simon TV, pemirsa Andi Simon atau sahabat Andi Simon dimanapun Anda berada, dan pemirsa Kalam Kristus, kami duduk bersama ini untuk ya ngobrol-ngobrol sedikit. Saya sengaja belum matikan dari luar karena saya mau tanya langsung sama Pastor, sorry. Ya. Ini kan banyak isu-isu Pastor Andi. Iya. Pastor Andi itu perdukunan, melakukan perdukunan berkedok hamba Tuhan, berkedok Kristen, bahkan diragukan Andi Simon ini pendeta atau tidak, hamba Tuhan dari mana, lisensi pendetanya atau sinodenya mana? Karena katanya kan sudah dipecat dari Betani. Dipecat dari GBI gereja Betani Indonesia, lalu Soalnya? kemudian ndak punya kejelasan gitu loh. Bahkan kita disama-samain kayak Pastor Joshua sudah nggak ada lagi sinodenya. Ya, nah Pastor Andi sebenarnya pendetanya dari mana ini? Sinode mana? Saya ini gelarnya hanya satu. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Iya. Dan puji syukur hari ini saya bersama-sama dalam wadah namanya YHS Church. YHS Church. Iya. Oh, berarti satu sinode dengan Pastor Betul. Yusak Adi Siswantoro. Di KTP ku itu pekerjaannya pendeta loh.
pendeta ibu, pendeta. Jadi artinya kependetaan saya itu dari kelengkapannya itu sudah semuanya, Pak juga ya. Kalau ini KTP-nya pendeta bro. Sama ya. Nah, jadi ya artinya pendeta kita bukan pendeta pansos, pendeta karbitan, pendeta yang ngaku-ngaku, yang nggak jelas-jelas gitu iya, ya. kita ya dipercaya melayani. Sama dong. Tadi kan dia KTP dong, boy. Ini KTP saya juga ini. pekerjaan. Pendeta tuh ini pendeta. Itu bahasa Makassar kita itu. Ini pendeta. Pendeta Tong. Ya. Pendeta Tong. Bukan. Lagi aduh salah. Yang singgung-singgung lah. Jadi masalah. Ini bukan pendeta Tong, pendeta di Simon nih. Maksudnya Cuma pakai logat Makassar, dari Makassar. Ternyata jadi dari Makassar juga. Iya. Nah orang Makassar itu kalau ketemu di mana-mana, di ujung dunia manapun, seperti seolah-olah sudah kenal lama. Jadi jangan salah paham. Saya baru kali ini ketemu. Baru ketemu. Ini the first meet kita di pertama kali ketemu nih. Baru kali ini saya ketemu Pastor Andi Simon. Iya. Bukan sudah lama, baru kayak di setting mereka. Nggak ada settingan. Iya. Ya. Iya. Bahkan emang mau dibayar berapa saya sama ini manusia nih? Pastor manusia Kristus ya. Pastor Andi Simon enggak saudara. Kita betul-betul terpanggil saja untuk membangun hubungan, membangun relasi ya sesama hamba Tuhan. Temanya kita harus saling mendukung lah. Talenta karunia berbeda. Dukunnya pakai G ya? Hah? Pakai G. Apa itu? Mendukung pakai G. Ya, mendukung. Kalau tidak pakai G nanti dukung. Bukan. Orang Makassar itu kan kadang-kala kelebihan G, nah, G. tapi kekurangan G. Kadang-kala kekurangan vitamin G. Ternyata makanan Tuhan suka ketawa juga. Saya habis olahraga berdua tadi gitu loh. Jadi ini penampilan pertamanya beliau yang biasa namanya Selamat datang di Kalom Kristus. Iya, hari ini dia sangat santai. Saya bilang, aduh saya nggak biasa tampil kayak begini. Aduh, tapi untung karena ada permaisuri saya juga melihat, jadi sah-sah saja. Oke, nggak apa-apa gitu. Iya. Ini kan spontanitas yang artinya ya udahlah begini apa adanya, dan baru kali ini saya rasa merdeka. Yes. Dengan pakaian seperti begini berhadapan dengan seorang hamba Tuhan besar nih. Iya, badannya. Top ini. Iya. Nah, gini Besar. Tadi saya memang agak lancang investigasi dan tanya-tanya. Pak Denny juga lihat sama Anata ini sehat yang cantik ini. Saya bilang mohon maaf ya, saya tanya apakah Anda dibayar oleh Andi Simon untuk datang dan seterusnya. Mereka justru jadi marah, tapi saya bilang jangan marah, saya cuma mau tanya karena saya wakili orang-orang yang salah paham nanti ini supaya mereka tidak salah paham lagi. Jadi saya tanya lagi, apakah Anda betul-betul sakit atau pura-pura sakit? Ya supaya sebenarnya nggak pantas bertanya begitu orang sakit betulan toh, tapi mereka mengerti. Saya sudah perkenalkan bahwa saya ini juga hamba Tuhan, hanya untuk mengetahui kebenaran dari isu gosip-gosip yang banyak berkembang. Karena apa? Nggak bagus kalau sesama hamba Tuhan kalau mengaku dirinya pendeta tapi mengecam pendeta lain, menghakimi dan lain sebagainya gitu loh. Itu makanya saya supaya tidak berdosa juga, saya datang langsung lihat juga, berkesempatan ya dari Samarinda, lalu kemudian sebentar, jadi ya mereka tunggu Pastor Andi sih. Cuman saya mau tanya satu hal dulu sebelum ini, Pastor. Karena ada orang di podcastnya, di channelnya bikin konten mengatakan bahwa Pastor Andi Simon itu mendoakan kalau toh ada kesembuhan itu dari energi lain. Betul. Ini. Saya juga kaget. Bukan, maksudnya energi lain itu bukan Tuhan Yesus katanya. Jadi dia pikir itu energi lain dari, makanya dibilang perdukunan. Dan beberapa di channel, saya nggak mau sebut namanya karena kalau sebut nanti GR besar ki kepalanya kalau saya sebut-sebut. Malas disebut-sebut namanya yang ribut-ribut begitu. Karena memang sengaja dia pancing-pancing kita ini untuk apa supaya jadi gimana, Pastor? Bolehkah saya juga mendapatkan penjelasan supaya saya juga nggak salah paham?
tentang itu ya. Iya, itu yang maksudnya energi lain apa ya? Iya. Jadi perihal mendoakan orang, bagaimana orang-orang mengalami kasih Tuhan, ada disembuhkan, dipulihkan, diubah hidupnya, lahir baru. Itu bukan hanya saya terbatas, saya tidak punya sama sekali kemampuan, Pastor Joshua Theo. Jadi betul-betul yang terjadi itu adalah energi yang lain yang bukan dari saya, melainkan dari pribadi Sang Pencipta, Roh Kudus yang datang dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oh, itu yang disebut energi lain. Iya. Jadi bukan energi dari Gunung Kawi atau Galeson atau Takalar. Energi yang lain, tenaga yang lain, kuasa yang lain. Tapi kenapa mereka berani bilang begitu? Mungkin kontennya kita dipotong. Pernah kita bicara begitu bahwa saya punya energi yang lain. Oh pernah. Dan saya sudah lihat orang-orang itu sudah di-profiling. Oh. Ya, karena sekarang sedang maraknya ITE. Ketika ada perbuatan-perbuatan yang memojokkan, menghina, ataupun tadi ya, framing yang buruk-buruk, mereka fitnah gosip itu di-profiling, artinya sudah diperiksa. Saya juga bersyukur hari ini Pastor Joshua bersama Ibu datang periksa saya. Wah, saya diperiksa hari ini. Bahasanya sidak, iya, sidak dadakan. Inspeksi mendadak. Oh, inspeksi. Dan apa? Tapi apa sebenarnya hasilnya dari invest tadi? Saya nggak punya kapasitas. Siapa sih saya mau periksa-periksa orang? Istilah, jangankan Pak Andi Simon, pendeta yang baru melayani aja, baru lulus kemarin sekolah Alkitab juga, saya juga nggak layak untuk menyidak atau menilai. Enggak, karena bagi saya, kalau kau yakin dipanggil Tuhan, kau ada panggilan, layanilah Tuhan. Saya dukung kamu, gitu loh. Saya nggak pernah mau menghakimi, oh kamu sesat, kamu salah ya, nggak sesuai dengan ajaran saya. Iya. Enggak lah, karena saya tahu Tuhan Maha Kuasa, Iya. Tuhan Maha segala-galanya. Masa Tuhan punya cuma satu cara untuk melayani Tuhan dan Iya. hanya cara-cara tertentu? Yang enggak lah. Tapi paling tidak dengan hadirnya Pastor Joshua Theo hari ini, baik di channel Facebook ini dan nanti diupload di Kalam YouTube. Kristus bukan? Kalam Kristus juga. Halo Kalam Kristus. Wah, ini channel terberkati ya, puji Tuhan. Ini channel fenomenal. Nah, dengan ini ketika beliau sampaikan sebuah pandangan ataupun mengemukakan pendapatnya itu sangat kuat, Pastor. Karena Pastor ada di on location langsung. Nah, Iya. masalahnya banyak orang hari ini sokta. Oh, sekta. Sokta itu sok tahu. Oh, bahasa baru. ST. Oh, ST. ST, jangan salah. ST itu sok tahu. Sok tahu. Maksudnya tidak tahu apa-apa atau kurang informasi atau tidak hubungan dengan diri sendiri, tetapi dia suka sekali tampil sebagai orang yang maha tahu. Saya aja yang tewu, ndak sok tewu. Gitu. Ini bukan tewu tapi sok tahu. Nah inilah. Iya, saya yang sebenarnya berhak sok tahu tuh, Iya, karena tewu, tewu iya. gitu loh. Ini Ya, jadi kesan-kesan apa yang saya mau dengar nih? Dari tadi udah infeksi, sidak. saya atau- udah lihat. Ya. Saya tanya sama Pak Denny dan teman-teman bahwa ini air kesembuhan apa ini? Apakah ada jimat-jimat ditaruh di dalam atau apa? Terus saya tanya tentang higienisnya. Ini dibuat sistem kayak istilahnya apa dulu itu, Mam? Apa yang proses yang air bersih itu? Penyulingan toh, yang apa namanya itu? Adalah, bukan, saya lupa. Saya nggak mau promosi sistem produk gitu loh. Tapi itu higienis. Saya bahkan coba ya. Artinya gini, sorry Mas, bukan nggak percaya. Saya tadi minum itu air. Iya. Saya minum dalam kapasitas bukan soal penyembuhan bagi saya, enggak. Karena saya nggak sakit gitu loh. Tapi saya mau bilang, kalau saya minum ini terus saya jadi sakit karena ada kumannya, enggak higienis. Gugat ini, Pastor Andi Simon, bahaya nih, gitu loh. Tapi itu diperiksa, betul-betul saya lihat, saya minum, saya jadi ketagihan lagi ya. Yeah. Ketagihan bukan apa, karena memang haus habis makan siomay. Ya, artinya enggak ada sakit perut atau apa, berarti kayak air minum biasa lah toh. Cuma karena didoakan itu media dan orang-orang juga yakin, percaya, mereka ambil air itu dan minum jadi kesehatan buat mereka. Kenapa tidak gitu loh. Saya sering juga berdoa, misalkan saya datang ke tempat ini ya,
Bahkan anak saya, istri saya kalau sakit, saya bilang begini, nih minum ini air, papi berdoa ya, dalam nama Yesus, biar Tuhan oleh air minum ini ada kesembuhan ilahi, kesembuhan dari Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ya, saya bilang minum nak, minum. Ya, puji Tuhan selalu begitu. Kekuatan, kesehatan. Walaupun tidak selalu saya asal mau doa pakai air, enggak. Iya. Enggak, karena Tuhan tidak cuma satu cara kok. Betul. Banyak cara gitu loh. Iya. Ya. Itu sebabnya saya nggak kaget kalau yang beginian. Bagi saya biasa. Dalam dunia karismatik, pelayanan karismatik itu bukan hal yang aneh gitu loh. Ini kan pakarnya. Bukan, ya. saudara. Mau tanya di dunia begitu tadi kan karismatik. Ada berapa banyak? Banyak. Memang yang anggap aneh-aneh pelayan begini karena tidak biasa. Iya. Ya itu dari kalangan Reform, kalangan Protestan, kalangan gereja-gereja mainstream. Mereka nggak terbiasa. Tapi herannya kalau dukun yang kasih mereka ini, tidak semua ya, saya tidak generalisasi saudara-saudaraku dari Protestan atau Reform atau gereja mainstream, kebanyakan gitu, bahkan pendetanya. Kalau pendeta yang doakan dianggap perdukunan, tapi kalau dukun yang doakan mereka anggap kependetaan, kan lucu gitu loh. Kaget saya. Saya banyak di Sumatera, di Toraja, di Manado, ya banyak itu opo-opo, itu dukun-dukun apa kasih minum, bahkan pendeta, hamba Tuhan itu istilahnya, keluarganya datang untuk minta doakan sama opa, tete minta tolong doakan. Padahal ini perdukunan, jelas-jelas perdukunan loh. Ya, opo-opo ini pakai. Terus diterima. Tapi kalau pendeta yang doakan, ini perdukunan. Kan aneh gitu loh, pikirannya terbalik gitu. Nah, ini yang saya bilang, jangan terlalu suka menilai, suka menghakimi. Janganlah. Kita ini beda-beda dipakai Tuhan. Saya sendiri walaupun bisa berdoa tadi, saya bilang saya menghormati Pastor Andi, ya. Makanya saya bilang saya satukan iman saya dengan Pastor Andi, berharap kesembuhan Bapak Ibu semua ya. Itu mereka datang dari jauh. Maaf Pastor Andi, saya bilang sama mereka, maaf ya, saya tanya, apakah Anda dibayar Pastor Andi? Apakah Anda datang karena dikerahkan oleh tim gini? Enggak Pak, enggak. Bahkan penjual apa itu di depan nasi goreng ya? Apa itu di situ? Saya sampai agak lancang, saya takut dia tersinggung tadi. Saya bilang, Bapak maaf ya, Bapak ini buka warung di sini dibiayai sama Andi Simon atau enggak Pak, saya lebih dulu dari Pastor Andi itu di sini buka gini. Oh gitu ya. Ya jadi saya sendiri paling tidak Pastor Andi, saya tidak terjebak dalam dosa gosip yang bersebar ini tentang Pastor Andi. Ya urusan kalau misalkan ada hal yang saya tidak tahu, saya kecolongan, walaupun saya sudah datang begini, padahal ternyata Pastor Andi bukan saya nggak percaya itu. Misalkan saya itu dosanya Pastor Andi, saya enggak. Tapi saya percaya, saya udah dekat begini, saya udah rasakan alami suasananya. Saya juga punya roh, Pastor. Saya bisa mengidentifikasi ini roh dari Tuhan atau bukan gitu loh. Walaupun kadang-kala pelayanan seseorang itu unik, nggak perlu sama. Ini jari kita 5 ini, kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Ini kanan juga sama. Tapi coba kau tukar ini. Kelingking sini tukar di sini tempatnya, nggak bisa. Jadi masing-masing kita punya pelayanan di tangan Tuhan begitu loh. Jadi energi yang Anda maksud itu tadi, energi atau kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, energi sorgawi gitu ya. Iya. Clear. Iya. Clear. Jadi saudara-saudara nggak usah di branding lagi, nggak usah di ini. Bos, saya mau tanya, saya kasih tahu ya, para YouTuber, sorry. Cobalah bikin konten yang original dari kamu sendiri gitu loh. Nggak usah bikin konten dari orang punya konten kampungan. Malu kita, mestinya cobalah bikin kreatif gitu loh. Kita bikin konten sendiri. Sorry. Ini bagi apalagi mereka yang sudah numpang bikin konten orang, dikontenin lagi, digoreng-goreng lagi, tapi menyerang, itu nggak etis sama sekali. Kalau Anda mau pakai konten orang, baiklah gitu loh, jangan pakai konten orang tapi yang hancurin orang. Nah, ya jadi itu bisa namanya, apalagi sudah masuk dalam wilayah pencemaran nama baik, masuk dalam masalah personal, hati-hati loh.
Ya udah kalau gitu Pastor Andi, saya sampai sini barangkali saya cuma mau tanya-tanya. Iya. Ya karena Jadi terima kasih Pak Joshua Teo. Beliau kan dikenal orang yang punya banyak pengetahuan Bible. Dari sudut pandang, iya, Pastor Joshua sendiri ketika melihat langsung pelayanan ini, apa yang bisa dikaitkan dalam firman Tuhan? Gini, Pastor, ada orang ini bikin konten bilang begini. Iya. Tidak ada satupun orang-orang di Alkitab, baik nabi atau rasul, yang kalau menyembuhkan itu kalau dari Tuhan pakai media. Ada yang bikin konten kayak gitu karena untuk menanggapi soal air kesembuhan, kolam baptisan dan semuanya dia bilang itu palsu. Nah, alasannya katanya tidak ada rasul-rasul, tidak ada yang pakai media. Berarti dia nggak baca Alkitab gitu loh. Ya, kenapa saya bilang dia nggak baca Alkitab? Karena itu orang dibawa kepada Yesus saja, orang lumpuh yang diusung oleh 4 orang itu pakai media loh, pakai tandu. Mereka dengan imannya datang dari tempat yang jauh, Pak. Kayak saya lihat tadi nih, datang dari tempat yang jauh, Pak. Mereka datang untuk mau bertemu Tuhan, ya, mau dilayani, ya. Dan saya lihat di dalam Alkitab ada seperti itu. Dan orang, siapa bilang nabi-nabi gak pakai media? Ada yang pakai media, ada yang enggak. Itu betul. Tapi kalau kamu generalisasi, bilang tidak ada satupun yang pakai media, ya, wah berarti salah. Kok nggak bisa, kok nggak ngerti Alkitab, kok nggak baca Alkitab. Terus yang kedua, Pastor, tempat ini di Markus 7 ayat 31 sampai 37 itu ada satu ayat di ayat 31. Yesus datang dari dari Kaisarea, berjalan sampai ke Dekapolis. Ya, di Dekapolis itu, lalu kemudian ayat itu berkata, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli bisu tuli, yang lalu kemudian memohon kepada Yesus supaya Yesus menumpangkan tangan atasnya. Saya katakan begini, kata di situ itu yang menjadi sorotan saya, Pastor. Iya. Kata di situ berarti ada tempat di daerah Dekapolis itu. Nah, saya yakin ini kontekstual. Yang Pastor bikin di sini ini, bikinkan tempat khusus bagi mereka yang belum Kristen untuk juga bisa dilayani, didoakan. Sementara yang Kristen ada tempat ibadah di sebelah ini, ya. Jadi mereka yang umat Tuhan dilayani dalam gereja, berdoa, ibadah seperti biasa kan. Nah, mereka yang bukan Kristen, yang mau didoakan, mereka ada di tribun yang dibuatkan tempatnya yang layak, manusiawi, terhindar dari panas. Daripada mereka kumpul di jalanan gitu loh, mengganggu ketertiban, Pastor Andi buatkan tempat. Nah, healing center ini adalah tempat untuk apa? Memperjumpakan orang yang cari Tuhan supaya di situ mereka dapat bertemu Yesus. Ada orang-orang datang bawa orang bermasalah supaya mereka bertemu Yesus dan mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami jalan keluar. Di situ orang membawa kepadanya, kepada Yesus. Nah, healing center di Balikpapan ini bisa juga menjadi di situ. Di mana? Di healing center Balikpapan, di tempat Pastor Andi Simon. Di situ, kata di situ. Nah, bagi saya ini Alkitab cukup aja begitu. Sederhana kok melihatnya. Banyak. Ya, gereja bahkan tempat ibadah itu juga menjadi di situ. Di mana kamu disembuhkan? Di situ, di gereja. Waktu saya berdoa sesi pertama, saya dengar firman, pendeta berdoa, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya disembuhkan. Di situ bisa pohon ara, karena Sakeus bertemu Yesus bukan dalam bait Allah, bukan bait suci, ya, tetapi di situ, di atas pohon ara itu. Jadi di situ itu kontekstual. Kalau dibikinkan tempat supaya di situ orang bisa bertemu Yesus dan mengalami jamahan Tuhan, kenapa tidak? Gitu loh. Maju terus. Kalau saya sih, Pastor Andi Simon, maju terus. Kalau kau yakin bahwa Tuhan yang memanggil engkau menjalankan pelayanan ini, dan Tuhan menyertai, dan kau menjadi berkat khususnya bagi banyak orang yang membutuhkan didoakan. Paling tidak mereka minta didoakan. Saya kasih tahu mereka,
Apakah Anda pikir Andi Simon yang menyembuhkan Anda? Tidak, Tuhan Yesus. Tapi saya percaya Tuhan pakai hambanya dengan karunia yang berbeda. Kata mereka rata-rata seperti itu. Ya udah. Iya. Saya pikir seperti itu aja, Pak Andi. Iya, makasih banyak Pastor Joshua Teu, mohon dukung dan doakan biar mereka bisa jadi berkat bagi lebih banyak orang yang nonton dipermuliakan. Terima kasih. Iya, ini nonton ini kurang hampir 1000 ya live-nya ini. Puji Tuhan. Saudara, kesempatan yang Pastor juga sampaikan pada teman-teman hamba Tuhan, rekan-rekan sekalian, tolong dukung dan doakan kami supaya pelayanan ini bisa jadi berkat lebih banyak orang lagi. Pastor punya kerinduan, semoga kita sama-sama bisa seperti apa yang diteladani, dicontohkan dari Pastor Joshua Teu, kita bisa meskipun berbeda, tidak harus sama, tapi tadi Kita bisa bersatu, bisa tadi saling datang, berkunjung, tanya-tanya, dan tadi mendoakan, memberikan karena memang beliau pakarnya untuk menjawab gitulah. Kalau saya tidak, ya. Jadi terima kasih tadi jawaban itu sebetulnya bisa menjawab ya sebetulnya. Ya, sudah Orang-orang bisa menjawab dong. Iya, saya terberkati ya. Oke. Iya. Terima kasih ya pemirsa Terima kasih. Andi Simon, Iya. pemirsa Kalam Kristus. Halo pemirsa Kalam Kristus. Semoga Anda semuanya. juga dapat melihat dan kita sama-sama berdoa ya. Paling tidak kita doakan juga Pastor Andi Simon supaya rekan hamba Tuhan ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Iya. yang datang mencari Tuhan lewat pelayanan beliau ya. Sampai ketemu lagi. Saya Iya. harus mengundurkan diri, saudara, karena sudah tersedia. RW. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu. Mana? Erwin, sini, Salam kasih, Erwin. sejahtera. Shalom. Oh iya, saya sapa juga semua ya, dan termasuk mitra doa, Ya, saya ya. sapa. Yang lain yang ada berencana mau ke Balikpapan, silakan tolong Pemirsa informasi. Kalam Kristus disapa, Pak. Pemirsa Kalam Pastor. Kristus, saya sapa juga ya, yang mau Doanya Pastor buat mereka ya, ya. doa pastor buat mereka semua. Oke. Tuhan memberkati. Salam sejahtera. Shalom, shalom. Mau makan. Aduh.